teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal tentang manajerial ya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan ini dia soal yang aku ambil di referensi lain. Kalau buat kalian yang penasaran atau yang pengen menambah referensi untuk P3K ya, dari mulai soal kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga, itu aku ada bikin e-booknya, dan kalau misalnya kalian mau order, itu bisa hubungi WhatsApp yang aku tulis di description box aku ataupun di kolom komentar. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Nah, ini dia soal nomor 1. Apabila Anda ditugaskan sebagai sekretaris pimpinan di unit Anda, sebagai seorang pelaksana, sikap yang manakah yang kurang tepat? Oke, ini yang ditekankan itu adalah kurang tepatnya ya. Berarti kita cari jawaban yang salah. Kita baca option A. Menerima telepon dengan ramah, tetap tersenyum meskipun berbicara di telepon, menanyakan nama penelpon, menanyakan keperluan si penelpon, dan mencatat pesan dengan baik, serta menyampaikan dengan segera mungkin isi pesan kepada pimpinan apabila pimpinan pada saat itu belum dapat menerima telepon. Oke, ini masih baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang B. Apabila ada dua orang tamu, A dan B, B sahabat dari pimpinan Anda dan memiliki jabatan lebih tinggi daripada A. A datang lebih dulu dan sedang menunggu untuk dapat bertemu pimpinan Anda untuk melaporkan sesuatu yang penting terkait pekerjaan. Sikap Anda pada saat itu adalah mempersilahkan B untuk menemui pimpinan Anda karena jabatan lebih tinggi dari A. Oke, ini tuh si B itu kan sahabat dari si pimpinan ya. Tapi di sini si A itu dia datang lebih dulu dan juga si B tadi tuh punya jabatan lebih tinggi. Tapi yang datang dulu tuh A. Jadi yang harus dilayani harusnya yang A ya kan. Si A ini harusnya si B itu yang mengantri kayak gitu. Nah, tapi di sini dia bilang dia menyuruh si B ini masuk dulu dikarenakan apa? Dikarenakan sahabat dari pimpinan dan juga yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada si A. Menurut aku itu kurang tepat ya sikap sebagai seorang pelayan atau pelaksana kayak gitu. Nah, jadi yang B ini kemungkinan jawabannya adalah yang B nih. Kita lihat yang C. Menyambut tamu yang datang dengan ramah tanpa membeda-bedakan jabatan dan kedudukannya, menanyakan keperluan dengan sopan. Nah, ini C ini masih bagus. Kemudian yang D, Anda melihat seseorang datang dan tampak kebingungan, maka dengan ramah Anda berdiri menyapa dan menanyakan keperluannya. Kemudian memberikan penjelasan atau meminta security yang ada di sekitar Anda untuk mengantarkan tamu tersebut ke tempat dan orang yang tepat. Oke, yang D ini juga masih tepat ya. Nah, jadi yang kurang tepat itu adalah tadi yang B. Nah, itu poinnya adalah 4. Nah, kalau soal manajerial itu skor tertingginya adalah 4 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Amir adalah pegawai yang baru dimutasi di sebuah puskesmas. Untuk mengetahui apa saja tugas-tugas dan batas kewenangannya, Amir mempelajari uraian jabatan dan SOP yang dilakukan oleh Amir merupakan contoh perilaku. Oke, di sini si Amir itu mau mengetahui ya apa aja tugas-tugas dan batas kewenangannya. Dia mempelajari uraian semua jabatan dan SOP. Nah, yang dilakukan oleh si Amir itu merupakan contoh perilaku dari apa nih? Coba kita lihat dulu ya optionnya. A. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. B. Mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. C. Membuat solusi atau perbaikan atas permasalahan dalam pekerjaan rutin. D. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Oke, ini tadi kan dia mau apa ya, mengetahui nih untuk mau tahu nih apa aja sih tugas-tugas dia di tempat yang baru, kemudian batas kewenangannya tuh sampai mana aja kayak gitu. Dengan dia mempelajari semua uraian jabatan maupun SOP-nya. Nah, ini merupakan contoh perilaku dari mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangannya nih teman-teman. Nah, karena dia mau mengenali pilihan atau batas kewenangannya, makanya dia harus bertindak sesuai kewenangan yang udah tertera di SOP ataupun di uraian-uraian jabatan tersebut kayak gitu.
Nah, makanya itu merupakan salah satu contoh dari perilaku yang ini tadi nih teman-teman. Gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B, poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Contoh nyata dalam pekerjaan sehari-hari tentang indikator perilaku mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Nah, contoh dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia nyatanya, itu tuh apa ya teman-teman? Perilaku yang mempertimbangkan kemungkinan solusi nih yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin ya. Nah, berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Kita baca optionnya. A. Memeriksa kemajuan dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan. B. Memeriksa kemajuan dan pengamatan hasil keputusan. C. Meminta umpan balik dari pengguna layanan untuk perbaikan proses kerja. D. Memeriksa kemajuan dan kelanjutan sesuai target. Oke. Di sini sih menurut aku lebih berpihak ke jawaban yang C ya. Meminta umpan balik dari pengguna layanan untuk perbaikan proses kerja. Nah, jadi tuh kita minta kayak feedbacknya ya dari si pengguna pelayanan tersebut uh, untuk untuk apa ya, memperbaiki proses kerja kita yang buruk-buruk kayak gitu. Nah, jadi itu merupakan sebuah solusi ya, solusi yang bisa diterapkan nih dalam pekerjaan rutin. Nah, jadi tuh lebih baik lagi ke depannya dengan dari feedback si pengguna pelayanan tersebut. Nah, itu sih menurut aku ya contoh nyata tentang indikator seperti ini, teman-teman. Itu. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang C. Mungkin dari kalian punya jawaban yang sendiri. Boleh komen di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Coba ya kita baca bareng-bareng. Perwujudan dari indikator mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi adalah pasti ini apa ya, kayak langsung ngerti ya. Di sini untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan atau mengumpulkan berbagai macam informasi untuk mencari solusi itu ya kita harus melakukan sebelumnya apa? Diskusi ya. Dari diskusi itu kita bisa mendapatkan berbagai macam masukan ya teman-teman ataupun mengumpulkan informasi-informasi tersebut dari hasil diskusi untuk dicarikan solusinya kayak gitu ya yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Nah, jadi itu ya kita rembuk diskusi bareng-bareng. Misalnya si A punya masukan seperti ini, B seperti itu, C seperti itu. Nah, jadi semua semua apa ya namanya? Masukan, semua masukan dari mereka-mereka itu bisa kita rembukan jadi satu sehingga terciptalah solusinya terhadap si masalah tersebut kayak gitu. Nah, jadi itu menurut aku di sini perwujudannya itu adalah yang D nih teman-teman. Mendiskusikan suatu permasalahan dengan rekan kerja dan atasan. Nah, ini dia mungkin di saat rapat kali ya. Nah, jadi menurut aku sih nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Berikut adalah implementasi dari indikator perilaku mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Kecuali, oke, kita baca optionnya. A. Memetakan situasi yang bisa ditangani sesuai dengan SOP atau situasi yang perlu didiskusikan dengan atasan. B. Mempelajari uraian jabatan untuk mengetahui batas kewenangan. C. Mendiskusikan situasi dengan rekan sejawat dan atasan untuk mendapatkan feedback tindakan yang harus dilakukan. Dia memperhatikan tujuan, sasaran, atau solusi yang diambil. Nah, ini seperti biasa ya soal yang terakhir itu gantian kalian kalian yang jawab, kalian yang analisis, kalian yang komen di kolom komentar juga. Jadi share berbagi ilmu di sini. Nah, kalian bisa komen jawaban kalian tuh apa beserta alasannya kenapa kalian pilih option ini kayak gitu. Nah, nanti jawaban yang benar bakalan aku kasih aku like, oke? Oke, teman-teman segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu ya persiapan P3K kalian di tahun ini ya. Semoga sukses terus. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan aku ucapin terima kasih banget yang udah subscribe dan yang selalu nonton video aku. Oke, see you next video. Bye-bye.